Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua hal yang kukatakan padamu. Mari kita sambut Roh Kudus dalam hidup kita. 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 Hai adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Nah, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana tercurahnya Roh Kudus yang diberikan Tuhan bagi kita. Nanti untuk lebih lengkapnya, seperti apa sih Roh Kudus, apa sih fungsi Roh Kudus, akan diceritakan di sesi firman nanti. Jadi adik-adik ikutin ya dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Saat ini kita mau bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu dapat Tuhan memiliki hati yang haus dan rindu untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Walaupun Tuhan sudah sekian lama kami tidak beribadah di dalam rumah-Mu, tapi kami percaya Engkau turut hadir, Engkau turut bekerja dimanapun kami beribadah ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan sepanjang hidup kami sampai saat ini ya Bapa. Saat ini kami akan mulai ibadah kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan ya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Biar lebih semangat lagi kita bangkit berdiri memuji Tuhan ya. Boleh ikut-ikutin tariannya atau mau kreasi sendiri tariannya seperti apa boleh. Oke, kita ulang dari awal pujian ini. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Semuanya menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari,
Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, wow, oh, tinggallah di dalamnya, wow, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggal dalam siapa? Tinggal di dalamnya. Wow, oh, tinggal di dalamnya. Wow, oh, tinggal di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, wow, oh, tinggallah di dalamnya, wow, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Lebih lagi semangat, katakan Yesus pokok dan kita jarangnya. Semua kita tinggal dalam Yesus. Tinggallah di dalamnya, wow, oh, tinggallah di dalamnya, wow, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, wow, oh, tinggallah di dalamnya, wow, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yeay. Kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, yang bersinar dimanapun kami berada ya Bapa. Menjadi anak-anak terang-Mu yang memberi dampak bagi lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di
pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita katakan, jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagai lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan dunia. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Lebih lagi katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagai lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan dunia, bagai lilin kecil, bagai lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan dunia. Oh Yesus, terima kasih, Kau selamatkan hidup kami, Kau bawa kami ke dalam terang-Mu Tuhan. Oh Yesus, jadikan kami terang-Mu yang bersinar dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami Tuhan. Oh Yesus, Kau yang sanggup ubahkan hidup kami menjadi berharga, menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, kami puji, kami sembah nama Yesus. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa bersama, kita tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Bapa yang baik, pada hari ini kami sangat mengucap syukur, kami dapat beribadah kepadamu, kami sudah memuji, menyembah Tuhan, kami sudah sangat bersuka cita Tuhan, karena ada hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, sehingga kami Tuhan mengerti, memahami akan firman Tuhan hari ini, dan kami tahu apa yang kami kerjakan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik silakan duduk ya. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan yaitu namanya Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu ialah hari turunnya pencurahan Roh Kudus, di mana murid-murid Tuhan Yesus menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ialah turunnya Roh Kudus ke muka bumi ini, karena ketika Tuhan Yesus sudah naik, berarti kita sendiri ya, tapi tidak, Tuhan menjanjikan yaitu namanya Roh Kudus. Kita baca ayatnya bersama-sama ya. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kakak undang kita semua untuk membaca ayatnya. Kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Kita baca bersama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini dikatakan bahwasannya murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, dan tiba-tiba turunlah Roh Kudus kepada mereka dan penuhlah mereka akan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah seperti hadiah bagi seluruh murid-murid, karena itu adalah janji Tuhan yang ketika Tuhan masih ada bersama-sama mereka, Tuhan berkata, ketika aku naik, aku akan memberikan kepada kamu Rohku. Berarti Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan Yesus sendiri yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita merayakannya karena apa? Roh Kudus itu masih ada di sini. Roh Kudus itu ada di rumah adik-adik, ada di hati adik-adik, ada di pribadi kita masing-masing, karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Kita hidup hari ini karena Roh Allah. Jadi kalau misalkan mungkin kita berkata, oh berarti kita merayakannya ketika beribu tahun yang lalu ketika murid Tuhan Yesus saja. Pada hari ini Roh Kudus itu masih ada, dan Roh Kudus itu akan selalu ada selama bumi ini masih ada. Selama kita ada, Roh Kudus itu akan tetap ada. Jadi adik-adik, bersyukur kita dengan adanya pencurahan Roh Kudus hari ini ataupun Pentakosta hari ini mengingatkan kita kembali bahwasannya Roh Kudus ada di mana-mana pun kita ada, di dalam hati kita, di dalam pribadi kita ada Roh Allah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk memelihara Roh Tuhan itu. Bagaimana caranya? Dengan memuji, dengan menyembah, berdoa, dan baca firman. Begitulah cara kita memelihara hadiah Tuhan tersebut. Karena Roh Kudus itu adalah seperti hadiah. Adik-adik suka kan ketika dikasih hadiah? Kakak juga suka. Nah, hadiah itu yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Hadiah itu yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Roh Kudus. Nah, ada hadiah yang luar biasa juga yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keluarga kita. Yang pertama keluarga, yang kedua ialah Roh Kudus. Keluarga adalah penolong yang akan menolong kita sampai kapanpun. Roh Kudus juga adalah sebagai penolong yang akan menolong kita di muka bumi ini dalam kesusahan, dalam hal apapun. Roh Kudus akan menolong kita. Keluarga juga akan menolong kita, karena kita sudah berapa kali ya mendengarkan firman Tuhan tentang keluarga dan kerjasama. Kita sudah belajar bagaimana kerjasama dengan keluarga, bagaimana menyenangkan hati keluarga, bagaimana taat kepada orang tua kita. Dan kalau kita taat kepada orang tua, berarti kita juga taat akan Tuhan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana memelihara keluarga kita. Tadi kita belajar bagaimana memelihara Roh Kudus, yaitu dengan berdoa, baca firman, menyembah,
dan memuji Tuhan. Begitu kita cara memelihara Roh Kudus sehingga Roh Tuhan itu selalu ada dalam hati kita masing-masing. Sekarang bagaimana kita belajar memelihara keluarga kita masing-masing? Kita baca firman-Nya ya adik-adik. Kita buka Alkitab kita kembali. Kita ambil dari Amsal 26 ayat 20. Adik-adik bisa buka bersama dengan kakak Alkitabnya. Kita baca bersama ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jelas di sini katakan peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bagaimana memelihara keluarga kita? Yaitu dengan memelihara ajaran dan didikan. Inilah judul firman kita hari ini, memelihara ajaran dan didikan. Ajaran dari siapa? Ya, ajaran dari ibu kita, bahkan itu dari firman Tuhan. Bahkan kata Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memelihara perintah ayah dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Banyak ya ajaran ibu kita ataupun ayah kita. Contohnya dikatakan tidak boleh berkata kotor. Nah, itu perintah orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita tidak ada di rumah, kita juga tidak boleh mengucapkan kata kotor dimanapun. Misalnya kita di rumah, orang tua kita pergi, terus kita mengucapkan kata kotor di rumah kita masing-masing, berarti kita tidak memeliharanya. Kalau kita memelihara firman Tuhan atau memelihara perintah orang tua, itu kita menyimpannya dalam hati dan selalu mengingat dan tidak melupakannya, dan kita melakukannya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mendengar ya. Nah, ketika kita mendapat ajaran ataupun didikan dari orang tua kita, kita dengar, kita menyimpan dalam hati, kita selalu ingat, tidak boleh lupa, dan kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada, malahan kalau misalkan kata orang tua kita tidak boleh mencuri, bahkan itu juga firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tidak boleh mencuri, bukan hanya di rumah kita. Misalnya orang tua kita taruh uang di atas meja 5.000, dikatakan, mama pergi dulu ya, ada uang di atas meja, jangan ngambil ya. Terus ketika orang tua sudah pergi, kita ambil. Itu berarti kita tidak memeliharanya. Kalau kita memelihara, kita patuh, tidak kita ambil dan kita jaga apa yang dikatakan orang tua itu kepada kita. Misalnya kita katakan harus sopan, jadi dimanapun kita berada kita harus sopan, karena itu didikan ataupun ajaran orang tua kita kepada kita. Karena kalau misalkan hanya di depan orang tua kita melakukannya, berarti kita tidak memelihara. Orang yang memelihara firman Tuhan itu orang yang menyimpannya dan melakukannya di mana aja, dimanapun kita berada, di lingkungan. Nanti kita kembali ke sekolah mungkin, nah kita harus wajib memelihara ajaran didikan orang tua. Banyak ya adik-adik dari kita baru lahir, kita diajari mungkin minum susu, kita diajarin makan, kita diajarin minum, kita diajarin sopan santun, kita diajari berbicara dengan baik, kita diajari bagaimana mendengar dengan baik, berkata-kata dengan baik. Itu harus kita pegang sampai kapanpun dan kita lakukan dimanapun kita berada. Itulah ajaran didikan, dan masih banyak lagi yang akan kita terima dari orang tua kita. Masih banyak lagi didikan-didikan yang akan diberikan, karena kita kan masih seorang anak. Jadi kita akan selamanya hidup dengan orang tua kita, dan kita akan terus menerus mendengarkan didikan, terus menerus mendengarkan ajaran, terus menerus mendengarkan nasihat, dan kita harus menyimpannya dalam hati. Walaupun misalnya orang kita di mana, orang tua kita di mana, misalnya orang tua kita kerja, kita di rumah. Nah, kita harus pelihara didikan orang tua tersebut. Misalnya jangan cubit adikmu, kata orang tua kita. Pergilah orang tua kita mungkin bekerja, terus kita cubit-cubitin satu-satu adik-adik kita. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita memelihara didikan, kita kerjakan dan kita ingat selalu, baik itu di rumah kita, di lingkungan, di sekolah kita, dimanapun, kita wajib untuk memelihara didikan orang tua kita, ajaran di orang tua kita. Inilah firman Tuhan bagi kita, yaitu memelihara ajaran dan didikan keluarga kita ataupun orang tua kita. Dan ada berkat adik-adik kalau kita memelihara didikan dan ajaran orang tua kita. Kita ambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama ya. Ini ayat firman terakhir bagi kita. Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku.
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Wah, ada berkatnya kan kalau kita pelihara ataupun memelihara keluarga kita, banyak berkatnya. Kita akan panjang umur, lanjut usia, bahkan sejahtera. Tuhan tambahkan bagi kita. Inilah firman Tuhan kita. Siap ya mengerjakannya. Hari ini hari Pentakosta, ada Roh Kudus di sekeliling kita, dan Roh Kudus akan mengajari kita untuk melakukan firman ini. Bagaimana kita memelihara ajaran dan didikan firman Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik, tutup mata, lipat tangan. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami belajar hari ini bagaimana kami memelihara keluarga kami dengan memelihara ajaran dan didikan. Ketika kami Tuhan memelihara ajaran dan didikan, kami sudah seperti memelihara keluarga kami. Jadikan kami anak yang patuh, jadikan kami anak yang memelihara keluarga kami, jadikan kami anak yang Tuhan Yesus memelihara ajaran didikan dimanapun kami berada. Kami patuh, kami taat dengan ajaran didikan yang sudah diberikan orang tua kami. Kami tidak lupa, kami ingat karena Tuhan dan Roh Kudus Tuhan yang akan mengajari kami. Syukur bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak dan kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang memelihara ajaran dan didikan oleh Kak Maria. Dan minggu ini adik-adik harus mengerjakan ajaran dan didikan orang tua kita. Misalnya ayah atau mama mengatakan A, kita kerjakan A. Kalau mereka mengatakan B, kita juga harus mengerjakannya B. Dan kita nggak boleh malas untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan umur panjang, berkat dan damai sejahtera bagi kita yang memelihara ajaran dan didikan dari orang tua kita. Minggu ini kakak punya satu ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Kakak baca terlebih dahulu ya, dari Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Dan kakak punya satu pantun untuk adik-adik di rumah. Dengarkan ya. Jalan-jalan ke kota impian. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita boleh bersatu di dalam doa. Kita mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu bagi kami di dalam ibadah kami ya Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhan kami mendapatkan sukacita, mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Bagaimana Tuhan kami haruslah mengerjakan apa yang diajarkan oleh orang tua kami. Haruslah kami mengerjakan Tuhan yang menjadi Tuhan setiap apa yang dari firman-Mu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu haruslah kami kerjakan dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih kecil, kami tahu kami sanggup karena ada Roh Kudus bersama kami memimpin setiap langkah kami, sehingga kami tahu melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Biarlah kami semua menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik juga Tuhan, kami semua Tuhan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari kami Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Tuhanlah yang selalu memelihara kami. Tuhan yang selalu melindungi, menyertai kami Tuhan. Dalam masalah persoalan apapun yang terjadi pada saat ini di luar sana, kami tahu kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap menjadi anak-anak terang-Nya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Minggu depan kami dapat beribadah kembali Tuhan, dapat bersukacita dengan kerinduan yang dalam untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur atas ibadah kami. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bye.